tanggal 28 Mei, hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21. Artinya ada pernyataan dari JPU pada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis. Begitu kira-kira minggu lalu sebelum libur. Limpahan tahap 2 sendiri gimana, Pak? Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya kitanya itu lagi dalam proses dirawat ya, di rumah sakit Polri atau di Bayangkari atau di mana, atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik badannya, ya kan. Dalam kondisi sakit ya silakan nanti teman-teman penyidik seperti apa kondisi fisik yang bersangkutan atau tersangka. Berarti bisa dipastikan pelimpahan tahap 2 belum dapat berjalan lantaran salah satu tersangka sakit? Iya, informasi terakhir begitu. Per kapan? Informasi yang saya dapat sebelum kita konvers ini, saya pastikan bahwa informasi itu dari penyidik sumbernya, bahwa sakitnya kapan saya bisa pastikan. Silakan ke teman-teman. Yang kemarin kan ada petunjuk dari jaksa kepada pihak polisi terkait ini, Bang, ya. Apakah sudah dijalankan, Bang, termasuk pemeriksaan terhadap 2 terlapor lainnya itu, Bang? Itu udah masuk materi ya, tidak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama-sama kita lihat. Tapi secara formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan. Tapi 2 terlapor lainnya kan, karena ini dalam satu rangkaian, dalam satu laporan itu, bahkan ada 4 terlapor, 2 sudah tersangka, 2 lagi kan masih berproses, dan terbaru kan ada petunjuk jaksa melengkapi proses tersebut. Itu gimana, Bang? Enggak ada bahasa petunjuk jaksa untuk artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Itu kira-kira ya untuk 2 saksi yang tadi. Ya, berarti 2 saksi tersebut belum bisa dipastikan bahwa akan ada penyelidikan lebih lanjut, Bang, ya? Tanya penyidik awal. Oke. Itu kira-kira. Ada lagi? Berarti ya kan posisinya di Polda apa di rumah sakit ya? Apa dibantarkan apa? Kalau sakit statusnya normalnya dibantarkan oleh penyidik ya, karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum, belum. Nanti peralihan penahanannya ya semenjak diserahkan melalui tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti. Beralihlah dia ke tahanannya JPU ya, mulai dihitung lagi nanti. Tapi sejak kapan Pak berada di rumah sakit? Saya tidak bisa pastikan kapan, tapi informasinya dari JPU-nya saya pastikan kan kapan rencana teman-teman JPU untuk menerima melaksanakan tahap 2-nya. Ya, informasi dari penyidik bahwa tersangka ini masih statusnya kondisi badannya tidak fit, jadi sehingga kita pastikan dulu untuk fit lah. Itu nggak ada tenggat waktunya, Pak, maksudnya sampai tanggal berapa gitu maksudnya? Kan ada penahanannya nanti. Ini kan perpanjang lagi 2 Juni sampai 2 Juli informasi terakhir. 30 hari lagi ya? Yang betul. Dari perpanjangan PN kedua atau ketiga saya tidak bisa pastikan, tapi itu dipastikan perpanjangan penahanan. Bang, ini kan perpanjangan penahanan 30 hari. Perpanjangan penahanan 30 hari ke depan ya? Iya, betul. Nah, lalu kalau dalam 30 hari ke depan belum juga pelimpahan tahap 2, itu bagaimana, Bang?
Nanti kita lihat masih ada peluang perpanjangan penahanan lagi nggak yang punya penyidik. Kalau ada ya perpanjang lagi. Tapi apa sih Pak alasannya sampai saat ini diperpanjang lagi dengan alasan penahanan sebenarnya semenjak P21 itu ya JPU berharap ini segera dilimpahkan kan, sehingga jaksa akan mempermudah untuk menyusun dakwaan, untuk dilimpahkan ke pengadilan, minta jadwal sidang, minta penetapan majelis dan hari sidangnya. Itu kan mempercepat proses persidangan. Tapi kondisi tersangka ini kan masih sakit, jadi kita juga tidak bisa pastikan kapan. Ya, penyidik dan penuntut umum pasti maunya cepat. Pak, gimana kalau dengan yang itu asistennya Ismail? Sama. Sakit juga? Enggak. Untuk NM-nya. Ya berarti kan harus bareng ya, Iya, dua-duanya harus karena kan bareng. berkasnya sama. Pertimbangan JPU idealnya penuntutannya dilakukan bersama. Oke.